Oke guys, seorang model model Hong Kong, Abby Choi gitu ya. Namanya model itu, ini bukan model kaleng-kaleng gitu ya, udah kelas internasional gitu ya. Bahkan dia berteman dengan istrinya Jimmy Lin, Aaron Kwok gitu ya. Pokoknya sekelas internasional juga, luar negeri gitu ya, model-model. Nah tapi nasib tragis dari Abby Choi itu apa ya? Nasibnya itu justru malah sampai dibikin sup, dagingnya dibikin sup oleh mantan suaminya dan mantan keluarga suaminya dan juga mertuanya. Itu otaknya itu semua otak dalangnya itu mertuanya, gara-gara juga karena harta, tahta dan uang. Sedangkan suaminya, mantan suaminya ini seorang pengangguran. Nah memang ya guys ya, di mana saja seorang perempuan, nggak di Indonesia, nggak di Hong Kong, nggak di Arab, nggak di luar negeri manapun itu, kalau misalnya punya suami yang pengangguran itu pasti ditendang. Oke guys, ya berisik banget ya, tempat saya itu emang rumahnya di pinggir jalan, jadi agak berisik. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Oke guys, setelah dilacak akhirnya kan ketemu juga. Bahkan si suaminya ini tadinya ingin melarikan diri dari Hong Kong dengan membawa uang itu berapa miliar gitu ya, kayaknya 500 miliar gitu, uang semua dan juga jam-jam tangan mewah gitu di tasnya. Dia mau melarikan diri lewat apa itu, kayak kapal-kapal itu ya, mau keluar dari Hong Kong gitu ya, tapi keburu ketangkap gitu ya. Sempat si Alex Wong ini, mantan suami Abby Choi ini, melakukan perlawanan, tapi polisi kan juga lebih gercep gitu ya, lebih pandai membekuk itu, dan akhirnya mertuanya, kakaknya, dan keempat orang ini akhirnya ditahan di polisi dan akan masih bersidang, otomatis jadikan tersangka lah, karena dia pertama dia udah membunuh, kayak pembunuhan berencana, bersekongkol. Bahkan si Alex ini mau melarikan diri tapi dengan membawa uang gitu ya, uang ratusan miliar loh, bahkan juga jam-jam mewah gitu ya. Dan kemudian mereka artinya diadili lah, itu intinya, itu diadili semua. Nah ini semua kan juga pelajaran ya, memang kita itu dituntut semua itu hidup ini ya, hidup itu harus kaya gitu ya, harus kaya, harus bekerja, entah cowok entah cewek itu harus bekerja gitu ya. Maksudnya bukan bekerja itu, intinya kita harus, kalau nggak bekerja ya berwira swasta, intinya punya penghasilan. Meskipun cewek pun harus punya penghasilan gitu ya, harus punya uang. Nah makanya ini ya, tetap kadang orang itu karena harta gitu, karena orang itu nggak bekerja, nggak punya duit. Sedangkan yang misalnya dijadikan ATM juga, apa itu kan, orang kalau dijadikan ATM gitu, kalau misalnya coba sebenarnya Ebita juga bisa sih, ngapain loh dia mantan mertua saya, ngapain saya masih ngasih uang, masih membelikan apartemen, ngapain juga. Karena makanya itu ya, orang baik itu biasanya sering tersakiti, bahkan ini tragis kan hidupnya. Ya begitulah akhir hidup dari seorang model gitu, kasihan juga gitu ya guys ya. Jangan lupa guys, like, share, and subscribe. Oke guys, bahkan saking sayangnya Abby Choi kepada mantan mertua dan mantan suaminya, intinya mantan keluarga suaminya itu ya, setiap misalnya Abby Choi itu ada apa itu, misalnya ada event apa, makan malam atau event artis-artis, itu keluarganya mantan suami itu diundang gitu ya, disuruh ikut makan bersama, dinner di restoran gitu ya. Misalnya event tertentu dia masih mengundang keluarga mantan suaminya dan juga mantan suaminya. Bahkan si adik kakaknya Alex ini, mantan suami Abby Choi, itu dijadikan supir pribadi gitu ya. Nah karena si Abby Choi itu berkehendak, itu saking baiknya gitu ya, sampai uang makan harian itu semua dari Abby Choi, bahkan dibelikan apartemen. Tapi nggak tahu ya, nah, orang itu kadang kalau sudah harta, tahta, wanita,
gitu ya, ngeri pokoknya. Nah akhirnya kan suatu saat dia merencanakan ingin membunuh si Abby Choi gitulah ya, ingin membunuh lah intinya, karena dia tuh sakit hati mau menjual apartemen itu. Sedangkan itu apartemen itu kan dia pikirnya ini menantu saya udah membelikan, ngapain mau dijual, padahal dia dijual itu juga nanti diganti, nanti dicarikan apartemen lain gitu ya. Tapi karena sudah emosi kelas dewa gitu, akhirnya dia merencanakan untuk meniadakan si Abby Choi ini, untuk dibunuh gitu ya, bahkan dimutilasi dan dibikin sup. Mertuanya itu menyewa apartemen di daerah Taipo gitu ya. Taipo itu daerahnya dekat dengan tempat saya dulu bekerja. Dari Songso itu cuma 4 stasiun, dari Songso 4 stasiun kereta api, dekat lah ya, cuma 10 menit lah kalau dari tempat saya dulu kerja. Nah itu di desa Taipo gitu ya, dia menyewa apartemen. Nah kalau tempat nyewa itu, dia itu nyewa yang sebulannya itu 3 juta sebulan, per bulannya itu nyewa 3 juta. Dia itu nyewa baru gitu ya, karena bukan apartemen pada umumnya ya, itu cuma isinya itu cuma kulkas, gergaji daging, penggilingan daging gitu ya, isinya waktu polisi menggeledah itu setelah kejadian. Nah pada waktu itu si Abby Choi ingin menjemput anak-anaknya sekolah gitu ya. Nah dia sopirnya si kakaknya Alex Wong ini, mantan suaminya gitu ya. Nah dia bersama dengan mantan kakak ipar gitu ya, dijemput mobil lah. Dia ingin menjemput anaknya gitu ya, tapi kenapa waktu menjemput itu dia nggak nyampe di sekolahan gitu ya, bahkan dia membuat laporan palsu kalau si Abby Choi itu hilang gitu ya, hilang. Ini sekongkol intinya sudah ya, dia membuat laporan palsu kalau si Abby Choi itu menghilang, padahal si Abby Choi itu udah dihabisin di apartemen di Taipo itu. Dia dibawa bukan untuk menjemput anaknya, tapi dibunuh, dimutilasi di apartemen itu ya. Dan pada waktu itu kepalanya itu belum diketemukan gitu, gila banget ya, sampai digorok mungkin kepalanya. Sampai sekarang kepalanya belum diketemukan, cuma bagian tubuhnya gitu. Dan waktu polisi Hong Kong itu kan juga gercep ya, begitu ada laporan juga, polisinya juga cerdas ya, dia benar-benar tahu kalau itu tuh laporan bohong gitu ya, pembohongan publik kalau si Abby Choi itu hilang. Kan dicek juga ya dari CCTV, dari tempat kejadian itu, dari CCTV yang pertama itu ya. Nah akhirnya polisi itu menggeruduk itu ya, kos-kosan yang dia sewa bapaknya itu. Ternyata di kos-kosan itu bapaknya si mantan mertuanya itu juga punya will gitu ya, wanita idaman lain juga, selingkuh lah. Kalau sudah selingkuh, korupsi, punya wanita, itu udah ajab dunia. Itu laki-laki udah nggak berperi kemanusiaan ya, sampai membunuh menantunya sendiri. Oke guys lah, si Abby Choi itu emang terkenal orangnya baik gitu ya, pribadinya itu pribadi baik gitu, penyayang. Bahkan sampai mantan suaminya itu dikasih jatah uang bulanan gitu, dan juga keluarganya dibelikan apartemen. Begitu apartemen bukan apartemen kaleng-kaleng ya, apartemen kelas artis gitu ya, kelas-kelas sultan. Mertuanya itu dibelikan apartemen atas nama mertuanya. Nah sampai bahkan kakaknya mantan suaminya ini, namanya Anthony ya, si Alex ini punya kakak cowok, Anthony itu jadi supir pribadinya si Abby Choi gitu ya. Nah dia kan udah cerai, dia udah punya kehidupan baru gitu ya dengan suaminya yang bos restoran ini. Nah suatu saat itu dia kan mungkin dia ingin menjual apartemen yang dulu untuk yang membelikan untuk mertuanya gitu. Tapi dia ingin menjual itu karena dia kan investasi dia juga, yang harganya itu sampai 200 miliar gitu ya. Satu apartemen itu 4 kamar gitu ya, kan agak gede luas gitu ya. Nah itu dia suatu saat hari apa itu dia datang ke apartemen mertuanya yang dibelikan dia sendiri itu. Dia ngomong baik-baik gitu, saya ingin menjual apartemen ini, tapi nanti bapak saya ganti gitu, saya ada ganti
nanti jangan khawatir gitu ya, saya menjual karena ini saya yang beli dengan uang saya, memang atas namanya bapak mertuanya itu si Kuang itu, Mr. Kuang. Tapi saya udah ngomong sama pengacara saya, ini bisa dijual, jangan khawatir, ini saya jual, nanti bapak saya belikan apartemen lain. Maksudnya kan itu bukan terus mengusir, itu bukan ya, dia berjanji mau menjual tapi juga mau membelikan apartemen itu. Nah si mertuanya itu nggak rela, kami itu sudah membelikan apartemen ini dengan atas nama saya, kenapa kamu ingin menjual lagi gitu ya, kan aneh gitu ya. Kalau kamu berani menjual apartemen ini, saya tidak takut untuk membunuh kamu. Nah ini dia dengan nada marah gitu ya, karena orang tuanya, keluarga dia itu juga pada tahun 2016 itu juga dia sudah, istrinya itu namanya Jenny, Miss Jenny itu istrinya Kuang ini yang usianya 65 tahun itu juga udah diambang kebangkrutan. Keluarganya mantan suami Ebijo itu bermasalah semua lah, bangkrut lah. Si bapaknya berkasus juga penggelapan dana, korupsi, akhirnya dia mengundurkan diri gitu ya, dipecat dan mengundurkan diri. Nah otomatis kan keuangan kelimpungan gitu ya. Tapi si Ebijo itu karena saking sayangnya, juga sifat kemanusiaannya, sifat kasih sayangnya itu tinggi, dia tetap menjatah mantan mertuanya, bahkan mantan mertuanya pokoknya, dan keluarga mantan mertuanya itu sampai masih dijatah, sampai diberikan apartemen. Nah karena ini nggak rela si mantan mertuanya, kamu itu kurang ajar ya, udah membelikan atas nama saya, kenapa kamu ingin menjual kembali. Nah tapi kan dia menjual kan juga nanti diganti, bukan diusir gitu. Nah karena dia intinya itu dari perebutan harta, nggak rela. Nah sedangkan orang tuanya, mantan mertuanya ini tahu kalau si Ebijo itu menikah dengan si bos restoran Christian Tap itu belum menikah resmi, nggak tahu yang kenapa gitu ya. Nah kalau belum menikah resmi itu kan misalnya dia masih, anak-anaknya itu masih misalnya si Ebijo ini kecelakaan atau Ebijo meninggal, itu kan kekayaannya, hartanya itu turun ke anak-anaknya gitu ya, karena dia belum menikah resmi. Nah itu si mertuanya itu selalu intinya yang dicari itu harta, sedangkan anak-anaknya itu pemalas gitu ya, dia malah mengandalkan menantunya. Bayangkan, gila kan, sangat gila. Makanya ya kita jadi orang itu, menjadi orang tua, menjadi mertua, kita harus kaya, kita harus bekerja, intinya jangan malas, dan juga bekerja pun yang halal, jangan korupsi, intinya itu jangan berbuat negatif, jangan di mata hukum gitulah. Intinya harus bekerja, beribadah juga kalau kita, dan juga harus berbuat baik gitu ya. Jangan sampai terjadi kayak kasus-kasus ini, kan kasihan juga yang jadi korban. Sedangkan anak-anaknya dia itu malas-malas, berkasus juga seperti dia, malah mengandalkan dikasih nafkah dari mantan istri. Oke guys, pertama si Ebijo ini di tahun 2012 di usianya dia yang 18 tahun dia menikah dengan Alex Wong. Alex Wong itu seorang anak pensiunan polisi gitulah ya, mudanya ya, seorang anak pensiunan polisi. Nah setelah dia menikah, dia dikaruniai 2 orang anak. Nah dia juga selain menikah kan dia juga punya karir gitu ya, sampai hartanya Ebijo itu sekitar $100 Hongkong, 100.000 dolar Hongkong, itu setara 194 miliar rupiah atau hampir 200 miliar rupiah. Itu harta kekayaannya ya, itu bukan termasuk yang harta nggak bergerak, bukan termasuk investasi, bukan termasuk yang lain-lainnya gitu ya. Nah karena dia karirnya itu naik terus si Ebijo ini, hingga dia bisa membelikan apartemen untuk mertua dan untuk suaminya, atau bahkan mantan suaminya ini sebelum bercerai ya. Si Alex ini mantan suaminya itu juga masih dikasih uang bulanan, hingga akhirnya nanti dia bercerai di tahun 2015. Menikah 2012, kemudian bercerai tahun 2015 gitu ya. Nah kenapa dia bercerai dengan Alex? Karena si Alex ini pengangguran, intinya pemalas, nggak mau kerja. Bahkan di saat dia sudah menikah dengan Ebijo pun dia ada kasusnya itu investasi bodong gitu ya,
seperti kayak emas, investasi emas. Intinya itu dia menipu beberapa konsumennya dia gitu ya, dia hingga dia itu menggelapkan uang ratusan juta gitu si Alex Wong itu. Bahkan dia itu DPO polisi gitu ya. Nah mungkin karena bapaknya si Alex ini, si suaminya Abby Joy ini mantan sersan polisi, ya mungkin aman gitu ya. Nah akhirnya karena bahkan si Abby Joy itu karena saking kayanya gitu, dia membelikan apartemen untuk mertuanya dan keluarganya itu di apartemen kelas-kelas mewah gitu, kelas-kelas sultan gitulah kalau di Indonesia itu di Gadore Hill itu ya, di Hong Kong itu banyak juga ya apartemen sekelas untuk para artis-artis itu banyak ya, namanya juga dia juga model juga artis. Nah itu membelikan apartemen itu harganya hampir setara 200 miliar lah ya kalau dirupiahkan itu $100 Hong Kong itu. Nah karena dia itu nggak kuat, suaminya itu malah dia bercerai lah. Setelah cerai dia menikah lagi di tahun cerainya 2015, menikah lagi tahun 2016 dengan seorang pemilik restoran gitu ya, namanya itu Mr. Chuk gitu ya, Christian Chuk, nama Chinese-nya saya nggak tahu, nama apa itu, nama Inggrisnya itu Christian Tam. Nah dia seorang bos restoran gitu ya, restoran, bahkan dia sampai punya cabang 176 cabang gitu restorannya ini yang suami barunya. Nah tapi anehnya itu setelah Abby Joy menikah dengan Alex, kemudian bercerai, menikahnya dengan Alex sih resmi, kemudian bercerai. Kenapa Abby Joy itu nggak tahu ada masalah apa? Dia itu menikah dengan seorang bos restoran yang sampai punya cabang 176 itu yang di Hong Kong saja, belum yang dunia di luar negeri lainnya gitu ya. Tapi dia itu menikah dengan si Christian Tam itu kayak Indonesia itu seperti nikah siri gitu ya. Kenapa nggak di kantor urusan agama menikahnya dengan si suami baru Christian Tam. Nah tapi suaminya ini juga sangat pengertian, juga sayang, bos juga, dia seorang bos. Nah dari pernikahan dengan Christian Tam ini dia dikaruniakan dua anak juga, cowok cewek, dengan suami yang mantan suami si Alex ini, yang suami yang dulu juga dua. Tapi si Christian Tam ini juga sayang dengan anak-anaknya Abby Joy yang dari suami pertama itu. Nah dia hidup bahagia, kaya, bahkan karirnya naik-naik, sehingga keluarga mantan suaminya ini, keluarganya bahkan mertuanya itu iri gitu ya, kenapa sih Abby Joy itu karirnya naik terus bahkan setelah bercerai dengan anak saya gitu. Oke guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini tuh seorang model gitu ya, model Hong Kong, sangat cantik dan juga milioner gitu ya, tapi kehidupannya itu tragis ya, sampai dibikin sup gitu ya tubuhnya gitu. Ya saya juga cukup heran ya, kalau Hong Kong itu terkenal dengan aman, makmur gitu, tapi juga ya namanya ini juga bukan KDRT ya, ini kasus rumah tangga gitu ya, rumah tangga artis selebritis gitu ya. Namanya itu Abby Joy, itu nama artisnya gitu ya, nama lengkapnya saya agak kurang tahu, nama Chinese-nya. Nah dia itu seorang keturunan dari Chinese gitu, China, orang tuanya berasal dari Cina. Abby Joy ini tiga saudara cewek semua. Nah Abby Joy itu anak barep ya, anak pertama. Nah setelah itu biasa ya kalau orang Hong Kong, orang Chinese, orang Cina daratan, atau bahkan Cina Beijing, atau bahkan Peking itu ya, pokoknya Cina daratan ya, bukan yang Beijing, itu jauh banget kalau dari Hong Kong. Itu biasanya Cina daratan itu banyak yang hidup atau menetap atau bahkan bekerja menikah dengan orang Hong Kong gitu ya. Nah si Abby Joy ini orang tuanya di China dan juga adik-adiknya, tapi Abby Joy itu emang backgroundnya itu orang kaya gitu ya, anak orang kaya, konglomerat gitu ya. Orang tuanya itu bisnisnya itu properti gitu ya, tapi tentang orang tuanya itu agak kurang di publik gitu ya, privacy gitu ya. Jarang orang yang mengetahui tentang background keluarganya Abby Joy.
Nah, Abby Choi itu sekolah di Hong Kong, tinggal di Hong Kong, tapi orang tuanya di Cina lah. Dia itu menikah dengan orang Hong Kong gitu ya. Namanya Alex Wong gitu ya. Alex Wong itu anak seorang sersan polisi. Bapaknya Alex itu, Mr. Kwong itu seorang sersan polisi, tapi udah pensiun gitu ya. Udah pensiun, sekarang ini udah pensiun. Nah, tapi si Alex Wong ini punya kakak gitu. Nah, kakaknya namanya Anthony. Ini artinya kan cuma 2 bersaudara kalau dari Alex. Nah, Alex itu menikah muda dengan Abby Choi. Itu waktu Abby Choi itu jangan menikah muda, sewaktu umurnya 18 tahun gitu ya. 18 tahun mereka menikah muda dan dikarunia tahun 2012 Abby Choi dan Alex ini menikah dan dikaruniai 2 orang anak gitu ya. Tetapi gini ya, si Alex ini orangnya itu pemalas gitu ya, nggak mau kerja. Intinya itu malas, nggak punya duit, nggak mau kerja. Nah, tapi karena kesabarannya Abby Choi itu masih tetap masih tetap cinta gitu ya. Cinta namanya juga kadang emang cinta itu buta gitu ya. Nah, sebuta-butanya cinta, pasti suatu saat juga wanita itu akan mentok ya. Misalnya kalau nggak dikasih duit, apalagi suaminya itu nggak kerja, pemalas, bapaknya emang seorang pensiunan sersan gitu ya. Nah, setelah menikah, karena si Alex ini malas, nggak bekerja, sedangkan si Abby Choi ini seorang model internasional ya, bukan kaleng-kaleng. Dia juga artis, influencer, selebgram, dan intinya juga model dunia, kayak brand-brand Dior, kayak Hermes, kayak Chanel, pokoknya yang kelas-kelas dunia itu, bukan kaleng-kaleng. Nah, tentu otomatis dia itu kaya ya, karena menjadi seorang influencer. Bahkan dia brand ambassador Dior, juga pokoknya sekelas internasional itu. Bahkan dia bisa juga, karena kalau artis-artis dunia otomatis teman-temannya brand ambassador dunia, juga otomatis teman-temannya kan artis-artis kelas dunia.